Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mas Opan di channel Inkago Arts. Kali ini saya sedang bersama sosok pemuda yang sangat terkenal di Kabupaten Tuban. Kenal. Cak Majid. Nah, Cak Majid ini apa ini? Jabatannya di kepemudaan nih. Saya kalau di kepemudaan kebetulan aktif di salah satu gerakan pemuda di Muhammadiyah di Palang, Kecamatan Palang. Tapi kalau di luar itu saya membentuk beberapa komunitas, dua yang masih sampai sekarang bertahan dan eksis saya pikir, yaitu Barisan Nom-Noman Tuban. Barisan Nom-Noman Tuban atau BNN Tuban. BNN itu bukan Badan Narkotika bukan, Bang? Barisan Nom-Noman Tuban. Tapi ingat, lahirnya kan jauh sebelum BNN ada di Tuban. Oh, begitu ya. Terus yang kedua fokus ngopi. Kalau fokus ngopi ini lebih ke politik dan ideologi karena ini akronim. Nah, politik ini apa? Gerakannya apa? Diskusikah atau ya, pendidikan politik atau bagaimana? Betul. Kita lebih ke pendidikan politik, lebih ke edukasinya. Makanya fokus ngopi, forum komunikasi seputar politik dan ideologi. Seputar politik. Itu tentu tujuannya untuk menciptakan kesadaran politik yang baik lah. Ya. Karena kita nggak bisa lepas dari itu. Nah, kita berbicara pemuda, Cak Majid. Ya. Saya sebagai pemuda, Cak Majid sebagai pemuda. Oh iya, Cak Majid ini umurnya berapa sih? Kok masih dikatakan pemuda ini? Kalau dalam undang-undang kepemudaan kan jelas lah, di Menpora itu kan 40. Tapi saya sekarang Desember besok ini usia saya 33. Ya, masih muda lah. Masih muda. Melihat pemuda Tuban, Cak Majid gimana ini? Dengan BNN-nya, dengan pemuda Muhammadiyahnya bagaimana? Melihat jujur, Tuban saya kalau melihat Tuban ini sangat luar biasa. Pemudanya sangat kreatif. Ini terbukti dari tidak hanya obrolan. Saya sering ya ketika kita ngadakan forum baik BNN maupun fokus ngopi, tidak sedikit yang saya lihat sendiri hasil karya dari pemuda Tuban. Tapi memang perlu ada fokus. Nah, ini yang penting. Fokus apa ini kira-kira? Yang fokus ngopi. Yang jelas ya fokus ini ada hubungannya dengan sinergi sebenarnya. Jadi pemerintah juga harus intens memberi pelayanan, memberi pendampingan, bahkan harus dibantu hasil dari karya anak muda ini. Dan jujur saja di depan saya kan jelas ini. Oh ya. Saya kalau kemana-mana juga ketika saya melihat menyantumkan profil pemuda itu, ya Mas Opan ini yang selalu saya jadikan contoh real kegigihan dan kefokusan pasti ya. Begitu Mas. Nah, kira-kira melihat kondisivitas tadi yang disampaikan, perlu nggak pemuda ini mempunyai sikap produktif atau pandangan-pandangan ke depan supaya minimal bisa memberikan kontribusi terhadap daerah gitu? Oh jelas Mas, saya selalu melihat pemuda itu tidak boleh lepas dari 3 hal sebenarnya. Pertama visi itu kami menganggap visi itu seperti mata. Ya. Jadi harus jelas pandangannya, harus luas. Bahkan mata ini kalau betul-betul kita gunakan harus luas kanan kiri dan sebagai tajam betul. Jadi harus punya visi yang jelas. Yang kedua harus memiliki motivasi. Motivasi itu hati sebenarnya. Hati. Kenapa bisa hati? Iya, karena sesuatu kita punya visi tapi tidak ada motivasinya. Salah satu motivasi untuk membangun desa katakanlah. Paling hal kecil ada desa, itu tidak bisa. Terus yang ketiga adalah, nah ini yang paling penting adalah aksi yaitu otak. Nah, jadi produktivitas itu ada di sini, ada di otak. Bagaimana anak muda Tuban ini jangan sampai hanya terjebak pada formalitas belaka, tapi harus membangun 3 kekuatan tadi itu. Visi, motivasi dan otak. Otak ini action ya, misi lah kira-kira begitu. Ya. Nah, tentu pemuda di Tuban memiliki banyak potensi maupun disiplin ilmu yang berbeda-beda. Kiranya untuk mengkolaborasikan ini, apakah Cak Majid punya semacam blueprint sehingga Kabupaten Tuban ini pemudanya bisa dipandang yang menjadi percontohan di daerah lain? Ya. Betul, itu sering memang itu menjadi konsen kami sebenarnya beberapa tahun terakhir semenjak kita mendeklarasikan ada Barisan Nom-Noman Tuban itu dalam rangka menggali potensi lokal sebenarnya. Potensi lokal itu sebenarnya. Taruhlah kalau lokal kita bicara lokal Tuban berarti tidak lepas dari pohon Bogor ya, apa namanya itu?
Lontar. Ental ya. Lontar namanya aja. Itu kalau betul-betul ada perhatian khusus, bahkan perhatian lebih pemerintah khususnya, pemerintah desa dan disinergikan betul. Saya pikir itu bisa lah. Ya, tidak hanya sebatas selesai pada urusan tua misalkan, selesai pada urusan arak ya. Jadi ada sebenarnya seperti kecap atau bahkan gula dan sebagainya. Tentu juga pengorganisirnya juga jelas, manajemen juga jelas. Atau misalkan di daerah Mas Sopan gitu ya, yang memang terkenal dengan kayu ya, itu kan luar biasa, itu sangat potensial loh. Bisa ini harus ada fasilitas yang jelas sebenarnya. Ya, tentu pemerintah harus fasilitasi. Yang jelas. Itu yang menjadi konsen kami sebenarnya. Bahkan pengen sekali itu kami ingin membuat event-event tertentu di luar tanda kutip, di luar yang sudah dijelaskan pemerintah ya. Tapi yang lebih menarik begitu Yang loh. lebih menarik. Tapi kita pikirkan lagi itu ya gitu. Nah. Ya, artinya harus berproduktivitas, tentu pentingnya berwirausaha itu Betul. sangat luar biasa. Sangat. Banyak sekali pemuda-pemuda di Tuban ini, ya terutama saya dengan kelompok saya, dengan tim saya, sudah concern di wirausaha. Nah, artinya menurut Cak Majid sendiri gimana ini? Langkah-langkah pemuda untuk berwirausaha, karena pemuda itu terkendalanya satu, Bang. Modal. Modal lah. Ini gimana ini? Itu. Supaya bisa terjun ke situ dengan nyaman, enjoy gitu, Bang. Betul ya. Memang kita selama ini kan hanya terjebak pada istilah-istilah yang penting termotivasi dulu ya. Ya modal sangat penting. Maka dari itu dinas terkait ini jangan sampai diam ya. Harus betul-betul jangan eksklusif gitu loh. Nah, makanya tagih saja nanti. Tagih ke pemerintah itu. Bagaimanapun pemerintah tidak ada alasan untuk tidak mendukung, mensupport baik moral maupun finansial tadi, modal tadi itu. Saya pikir itu. Jadi tapi juga ada memang dana gotong royong seperti yang kami lakukan. Saya pernah melakukan dengan teman-teman ya, karena memang kami juga adalah sedikit usaha terkait itu. Ya tapi ada, walaupun kita sudah dana gotong royong dan sebagainya, urunan gitu ya. Tapi juga tersendat juga gitu loh. Ya karena memang kurangnya, bukan bantu. Saya pikir saya nggak akan mengatakan bantuan sebenarnya. Kurangnya dukungan fasilitas secara komprehensif dari pemerintah. Oleh karena itu tetap saja kita sentil pemerintah itu untuk UMKM ya. Tapi gini juga Bang, kalau pemuda diarahkan untuk katakanlah tadi minta fasilitas ke pemerintah, saya yakin kok hanya orang-orang teman-teman tertentu saja, contoh yang bisa akses ke pemerintah kan hanya aktivis Bang. Kalau yang aktivis ya gimana? Nah itu kan perlu kiranya pemahaman lah yang masih, contoh kayak orang desa itu kan. Kita ini juga harus selain menstrukturkan pikiran, juga harus menstrukturkan peran-peran struktur negara. Ya, mulai eksekutif, legislatif, bahkan adanya Karang Taruna juga harus dimanfaatkan. Sekarang juga desa ya harus gitu loh, potensi desa ada kaitannya dengan pemerintah desa. Masyarakat desa ada kaitannya dengan desa begitu. Jadi paling tidak ini hanya soal komunikasi sebenarnya. Semua punya hak yang sama, baik aktivis maupun tidak punya hak yang sama. Jadi saya juga kurang bersepakat ketika ini hanya golongan aktivis Saya pikir tidak juga kok sebenarnya. Semua punya hak yang sama. Nah, ini mungkin Bang Majid bergerak di bidang kemudaan kan cukup lama, pengalaman pahit manisnya kan sudah dirasakan. Betul. Bisa nggak memberikan teman-teman muda ini supaya diberikan stimulus atau vitamin untuk tetap produktif, terutama jiwa kewirausahaannya itu tetap ada gitu loh Bang. Tidak hanya mengandalkan lulus sekolah merantau terus habis itu, apalagi ada musim pandemi seperti ini, banyak PHK, pengangguran menumpuk. Nah itu visi Bang Majid ke depan untuk pemuda diarahkan ke wirausaha? Bagaimana itu? Saya mulai dari ini. Saya sering mengatakan kepada teman-teman di BNN khususnya dan di Fokus Ngopi bahwa kita itu harus punya kesadaran kesadaran yang luas. Artinya berpikir global, bergerak lokal. Itu berpikir penting. Global, bergerak lokal. Iya, itu penting. Jangan dibalik. Kita nggak usah terlalu bermimpi ingin mengubah Indonesia, mengubah dunia. Kita mengubah daerah sendiri, tingkat RT saja gitu loh. Itu paling penting dulu. Pemuda itu bukan mengerdilkan, tapi berpikir global itu penting. Cari wawasan seluas-luasnya, visinya jelas yang selebar-lebarnya, tapi tetap actionnya bergeraknya di lokal. Tapi kalau sudah lokal itu punya brand yang jelas,
Saya Punya pikir basis lah. punya basis selesai. Itu yang pertama. Jadi poinnya berpikir global, bergerak lokal. Bergerak Itu yang lokal. pertama. Yang kedua, terus diasah spiritnya. Beda ini. Spirit, ada dua spirit yang harus dikuasai pemuda itu sebenarnya. Apa itu? Spirit etos dan spirit etis. Etos dan etis. Iya. Etos itu semangat ya. Semangat untuk Ya, melangkah. gerak fisik lah ya. Gerak itu etos namanya. Sedangkan etis bagaimana ada hubungannya dengan spiritualitas, Etika, lebih etika, ya norma dan sebagainya. Harus spirit itu tidak bisa timpang. Berarti harus berkeseimbangan gitu ya. Berkesinambungan dan bareng-bareng. Ketika kita harus memompa etos kita, etis juga harus dipompa bersama-sama. Saya pikir kalau sudah itu dua hal dilakukan itu, yang pertama tadi bergerak, mindsetnya diubah, jangan terlalu bermimpi ingin mengubah dunia, ya, ya bergerak. Minimal mengubah RT lah ya. RT, tingkat RT saja sudah luar biasa. Iya. Malah dengan RT dengan jadi Yang kecil RT yang kecil itu. ini bisa dilihat ini. Iya. Saya pikir itu. Jadi saya tidak terlalu banyak ingin memberikan stimulus bahwa harus begini, apalagi bergutat di angka ya. Saya tidak terlalu berani itu. Karena prinsipnya berwirausaha itu sejatinya hanya persoalan mau atau tidak. Mau atau tidak. Nah, itu saja sebenarnya. Ya selain itu mau dan mau melakukan. Iya, mau karena dan mau mampu. itu kan niat. Kalau nggak melakukan sama saja. Iya. Itu sebenarnya. Ya. Baik, Pesannya itu. pemirsa, tadi kita ngobrol singkat dengan Cak Majid. Oh ya, kalau mau menghubungi Cak Majid ini lewatnya apa ini? Mas? Oh, Kayaknya saya ini walaupun sudah hampir tua, enggak. karena Cak Saya Majid ini lengkap loh. terkenal saya enak diajak ngobrol, diajak ngopi kapanpun siap Ya, dia. 24 jam. Ya, 24 jam. Nah, Jadi gimana cara menghubungi? lengkap saya itu, lengkap. Saya juga punya channel Mas, tapi tidak sebanyak sampean anunya, apa namanya? Subscribernya. Saya punya juga Abdul Majid Tamum itu channelnya. Terus juga Facebook juga sama Abdul Majid Tamum. Terus IG juga sama Abdul Majid Tamum. Twitter juga sama Abdul Majid Tamum, apalagi lengkap semua. Lengkap. Karena Abdul Majid Tamum itu salah satu akun yang menguasai medsosnya di Tuban. Nah, kalau nggak kenal AMT itu wah repot nanti. Ya. AMT itu Abdul Majid Tamum. Abdul Majid Tamum. Tapi saya tetap AMT saya jadikan doa universal namanya untuk Tuban. Untuk Tuban. Ayo maju Tuban. Ayo maju Tuban. Terus anak muda Tuban. Anak muda Tuban, wah komplit sekali ini ya. Ayo menggelora Tuban. Ayo menggelora Tuban. Menggelora semangatnya. Ya. Ya, saya pikir itu. Jadi mudah-mudahan dipahami lah. Ya. Intinya saya tidak punya apa namanya jurus jitu ya. Tapi itu Ya memang karena dari pengalaman jenengan minimal kan ada lah. ya, betul. Asupan-asupan Kita anak muda. berangkat ini. dari pengalaman itu. Baik, itu tadi yang kita obrolkan dengan Cak Majid. Nanti bisa follow IG, Facebook. Mungkin nomor WA-nya bisa dicantumkan nanti ya. Iya, kalau bisa. mau kontak-kontak Harus. atau diskusi itu. Mantap. Nah, sekian, kita lanjutkan episode selanjutnya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.